Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung aja pemirsa Opini, kita ngobrol lagi yuk bersama dengan Mbak Nana di sini. Nah, Mbak Nana, kita berbicara seputar dunia UMKM nih. Para pengusaha-pengusaha, pejuang pengusaha kita yang mulai dari baru akan mulai, terus juga masih level kecil, menengah, dan juga pengusaha level atas gitu. Bagaimana Mbak Nana melihat perkembangan UMKM terutama yang ada di Bengkulu ini, Mbak Nana? Iya, kalau perkembangan UMKM, pemerintah kan memang mensupport, apalagi saat ini kita tahu bahwa Pak Presiden Prabowo itu mencanangkan khususnya di Kementerian UMKM itu anggaran sebesar lebih kurang 300 triliun untuk dikucurkan kepada pengusaha. Saya nggak bilang pelaku ya, saya nggak suka bilang pelaku UMKM, tapi pengusaha-pengusaha UMKM tersebar di seluruh Indonesia. Tentu ini kan menjadi harapan baru juga buat kita. Untuk saat ini dari 300T itu sudah terkucurkan lebih kurang 71 triliun. Nah, dan itu sudah berjalan juga di Bengkulu. Cuma first of all yang harus menjadi satu perhatian khusus ya UMKM ini, satu terkait pendataan. Kita itu kan lemah sekali terhadap pendataan. Mana data UMKM kita yang sudah terregistrasi, mana yang kemudian yang tidak punya, yang punya NIB, mana yang nggak punya NIB, mana yang kemudian harus diklasterisasi UMKM baru yang harus kita munculkan nanti. Ini kan penting nih, tiga hal penting. Kenapa UMKM ini menjadi sorotan utama pemerintahan saat ini? Karena UMKM ini adalah penggerak roda utama bagi pertumbuhan perekonomian kita. Betul. Ini yang tidak bisa tergerus dengan ini yang memang perekonomian kita bisa sedikit survive itu ketika COVID. Tapi ekonomi UMKM ini bisa, pengusaha-pengusaha UMKM ini bisa survive. Oke, jadi memang sebaiknya teman-teman pengusaha UMKM ini segera gitu mendapatkan registrasi seperti NIB biar terdata semua. Jadi tahu nih, oh di Bengkulu ada sekian banyak nih pengusaha UMKM. Kenapa harus punya NIB? Karena kalau mereka mau mengajukan pinjaman bank himbara yang sudah ditunjuk, yang menyalurkan dana KUR, mereka tidak bisa mengajukan pinjaman. Bagaimana kemudian mereka mau memperluas usahanya kalau mereka tidak bisa mendapat tambahan modal? Ini kan permasalahan klasik ya, modal. Nah, itu kan terbagi menjadi ada super mikro. Super mikro itu pemerintah memberikan pinjaman dengan tanpa jaminan, ya, dan tanpa jaminan bisa meminjam tanpa agunan. Nah, kemudian ada yang mikro, ada yang menengah, kecil dan menengah. Nah, usaha ini kan tentu harus diklasterisasi. Kalau yang memang sudah berhasil, maka dia harus class up dong. Ya kan, jangan kemudian berada pada tatanan usaha di situ terus. Maka dia harus class up. Tentu juga permodalan yang dia butuhkan kan juga harus nanti lebih ditingkatkan lagi. Nah, ini yang memang harus pengawasan khusus, memang harus ada. Kemarin kita bicara dengan Pak Menteri UMKM, Pak Maman, bahwa memang harus ada yang mengawasi terkait penyaluran pinjaman ini. Nah, yang juga menjadi curahan hati nih para pengusaha-pengusaha UMKM terutama yang ada di daerah ini kan dengan perkembangannya zaman jual beli online. Nah, ini terkadang mereka, waduh, gimana kami mau jualan gitu, e-commerce sudah merajalela gitu. Nah, kalau dari Mbak Nana juga para wakil rakyat yang ada di fraksi 7 ini berarti juga membantu para UMKM ini untuk mengontrol itu semua, terutama di jual beli untuk e-commerce atau jualan online ini. Karena kan kita tahu di online, harganya lebih murah nih daripada kita beli langsung ke penjualnya yang ada di daerah gitu. Memberdayakan UMKM ini kan tentu harus dilakukan secara holistik ya, harus dilakukan secara menyeluruh dan juga harus tepat sasaran. Nah, apa yang kemudian tidak hanya soal melulu diberikan bantuan permodalan, tetapi bagaimana mereka mengelolanya, ya, bagaimana mereka mengelola produknya, bagaimana membuat packagingnya supaya lebih menarik, terus kemudian juga bagaimana mereka membuat laporan keuangannya, ya kan, ini literasi keuangan juga harus diberikan pemahaman. Jadi jelas ini. gitu pemasukan berapa, pengeluaran. Kemudian bagaimana mereka menjual produknya, ya kan, bagaimana produk sekarang orang sudah berjualan online, ya kan, bagaimana mereka bisa kemudian menjual produknya ini dengan berjualan online. Mereka kan nggak baru bayar kontrak toko, ya kan, atau kontrak kios tapi mereka berjualan online dari rumah udah bisa jualan gitu, udah bisa berjualan di seluruh Indonesia. Berarti jawabannya adalah mau tidak mau ya
harus juga mengikuti perkembangan Ya, gitu. tetapi kan ini dibutuhkan bimbingan-bimbingan teknis dari pemerintah. Benar. Saya berharap nanti ini yang bisa saya bawa dari program-program dari kementerian itu program sosialisasi dan bimtek bagi para pelaku UMKM. Oke. Yang masih usaha super mikro menjadi usaha mikro. Mikro, Yang oke. mikro kelas up menjadi usaha kecil. Yang kecil kelas up menjadi menengah. Oke. Nah, ini yang kemudian akan saya lakukan. Termasuk juga dari kemarin saya pernah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan para pengusaha-pengusaha UMKM. Keluhan mereka apa? Untuk mereka nggak punya NIB. Rata-rata mereka nggak punya NIB. Ini saya sedih dong, ya kan? Benar. Terus kalau mereka nggak punya NIB, bagaimana mereka mau Betul. mendapat tambahan modal dari bank? Aha. Ya kan? Terus mereka juga nggak tahu nih bagaimana melakukan pemasaran online. Ini kan harus ada diberikan bimbingan teknis ya kan, bagaimana mereka bisa kemudian melakukan penjualan yang lebih efisien, lebih efektif untuk bisa menjual produk-produknya. Oke gitu. Nah itu dia pemirsa opini dan juga teman-teman pengusaha UMKM, saran dari Mbak Nana yang sekarang sudah punya usaha UMKM-nya, segera daftarkan NIB-nya. Biar kenapa? Biar semuanya terdata di pemerintah. Nah kalau ngobrol seputar Provinsi Bengkulu, nah di fraksi 7 kan juga tugas dan juga kewajibannya mengelola juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata nih Iya. Mbak Nana. Nah kita tahu di Provinsi Bengkulu ini banyak sekali potensi-potensi wisata. Pantai Banget, kita ada, banyak banget gunung ya. kita ada, Wisata sejarah wisata kita ada. sejarah ada, sungai apalagi. Agronya juga ada. Agronya agrowisata. apa? Wah, lengkap semua di Bengkulu. Nah, kalau dari potensi wisata, nah kita berbicara lagi potensi wisata kita, Mbak Nana, di Provinsi Bengkulu. Di mata Mbak Nana ngelihatnya seperti apa nih? Wah, ini Bengkulu nih harusnya sudah levelnya sudah bisa go internasional nih. Ya, kalau di mata saya selaku orang asli Bengkulu yang lahir di tanah Bengkulu, Bengkulu itu treasure. Oke. Ya, kan yang jeli melihat itu kalau kita melihat flashback sejarahnya Bengkulu ditukar dengan Singapura, Traktat London itu, karena masing-masing punya kelebihan. Ya, Bengkulu itu juga punya kelebihan. Kita melihat tadi saya sudah sampaikan kita punya wisata sejarah. Kita punya Benteng Marlboro. Betul. Di Bengkulu inilah kemudian sejarah Indonesia ini berbicara. Oke. Ya, bendera kita pertama kali dijahit di Bengkulu oleh orang Bengkulu, Ibu iya. Fatmawati. Betul. Nah ini kan sungguh luar biasa, peninggalan-peninggalan bersejarah ya, baik benteng, baik tugu, baik apa, semuanya kan ada di Bengkulu ini. Nah ini yang tidak bisa terhapuskan, ya kan, sejarah yang tidak bisa terhapuskan gitu. Nah itu satu. Kemudian kita juga nggak kalah punya dengan provinsi-provinsi lain yang sudah lebih maju duluan. Cuman kita harus kolaborasi, ya, baik pemerintah pusat, baik pemerintah daerah, baik kami di DPRD, bagaimana kita mengangkat ini semua. Mungkin yang belum sempat tereksplor secara ini kita harus bersama-sama bagaimana kita wujudkan. Oke, nah. Tapi sedikit demi sedikit saya sudah melihat ada perkembangan, ada perkembangannya ya. Seperti misalnya kita sudah punya desa wisata yang masuk ke dalam daftar nasional ya, 50 besar daftar nasional. Ini juga udah luar biasa. Kemarin saya juga baru balik, itu desa 4 Suku Menanti, itu juga salah satu desa binaan saya. Ya, desa wisata yang cukup bagus. Tetapi tentu walaupun kita sudah masuk 50, tentu kita harus bisa naik lagi peringkatnya, ya kan? Contoh, misalnya apakah desa ini dijadikan digitalisasinya juga baik, betul. Ya, penerapannya. Bagaimana? Terus saya belum melihat ada misalnya food. Orang melakukan traveling sekarang ini itu bukan soal mereka butuh, tetapi ini sudah lifestyle. Ya Gaya kan? hidup sekarang, traveling. Lifestyle, ya. Apa kemudian orang, kita bukan hanya untuk melihat pemandangan alam, tetapi orang melakukan perjalanan wisata yang dia mau dapatkan adalah experience atau pengalaman. Betul? Betul, ya kan? betul. Pengalaman. Betul sekali. Ketika dia ke satu tempat, dia lihat, oh ada atraksinya, oh ada alamnya yang bagus. Oh ada kebun kopinya, ada kebun apelnya, ada kebun jeruknya, ya kan gitu. Ada agrowisatanya juga. Terus kemudian apa? Ada makanan khasnya di situ. Kan orang dapat experience daripada perjalanan wisata itu. Nah itu yang kemudian kita harus gali lagi terhadap desa-desa kita yang lain. Nah kalau dari teman-teman pengelola nih, pengelola wisata-wisata yang ada di desa-desa, terutama yang ada di Provinsi Bengkulu, apa sih yang menurut mereka, wah ini kendala kami nih di sini yang sudah tersampaikan ke Mbak Nana? Jadi mereka lebih perlu
perhatian yang intensif ya. Artinya gini, kalau mereka sudah masuk di dalam list nasional, tentu apalagi nih kekurangannya, ya kan? Tadi saya sampaikan itu, yang belum adalah mereka belum tersambut dengan digitalisasi. Bagaimana mereka mempromosikan wisatanya itu dengan konten yang bagus. Terus kemudian bagaimana mereka saya kemarin itu membahas soal bagaimana membangun kewirausahaan dari industri pariwisata yang ada di desa-desa wisata. Nah, ini penting untuk menjadi. Oke, jadi bukan hanya menjual wisatanya saja, tapi ada industrinya di sana. juga di karena situ. ini kan bisa meningkatkan nilai ekonomisnya di desa wisata tersebut. Oke, luar biasa sekali nih. Wah, ini pertanyaan banyak sekali nih. Nah, kalau untuk di Mbak Nana sendiri, di sela-sela kesibukannya juga nih, sebagai anggota DPR RI, Mbak Nana kan juga aktif di organisasi di luar dari DPR atau wakil rakyat gitu. Seperti sebagai Ketua POSI Provinsi Bengkulu. Nah, bagaimana cara Mbak Nana lagi-lagi nih mengatur waktunya saat ini gitu? Apalagi kan aktifnya di Jakarta. Betul. Gitu. Saya ralat ya, saya Ketua Aquatic Indonesia Provinsi Bengkulu. Ketua Aquatic Indonesia Ketua Provinsi Renang. Bengkulu. Kalau dulu kan PRSI ya, Persatuan Renang Seluruh Indonesia Provinsi Bengkulu. Kalau sekarang Aquatic Provinsi Bengkulu ya. Saya itu diminta teman-teman jadi ketua renang pada waktu saya di 2019 sebagai ketua DPRD provinsi. Saya tadinya tuh nggak mau pegang itu karena saya ini kalau megang orangnya harus harus serius gitu loh. Tapi teman-teman ini, ayolah kita berharap banyak, ya sudahlah nggak apa-apa saya pegang itu. Dan alhamdulillah saya sebagai ketua RT saya pernah menyelenggarakan beberapa event-event besar loh dan event-event nasional juga. Jadi pernah event se-Sumatera saya adakan dan itu juga cukup mendatangkan multiplier effect yang besar juga untuk Provinsi Bengkulu. Nah, kalau dilihat sekarang kan sekolah renang Bengkulu kita berbicara 5 tahun yang lalu, mungkin kalau dulu 5 tahun yang lalu hanya satu tempat sekolah renang. Kalau sekarang kita lihat di masing-masing kolam renang atau di Bengkulu ini sudah ada kurang lebih 5 bahkan sekolah renang. Nah, berarti kan efek dari yang sudah Mbak Dana lakukan itu luar biasa sekali sekarang untuk apalagi terutama olahraga renang yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Oke, nah Mbak Dana kita lanjut kembali obrolan kita setelah yang satu ini. Pemirsa Opini obrolan pas di sini, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi untuk Anda.